Halo, nama saya Cecilia Denek dan ini video saya dalam mengikuti praktikum di lahan pasang surut. Dilakukan pengarahan terlebih dahulu sebelum ke lokasi. Yang pertama itu ada tipe luapan D yang berada di Kalimas Hulu. Nah, kedalaman airnya itu lebih dari 50 cm di bawah permukaan. Dan kita dapat melihat tanaman yang dibudidayakan di sini. Ada kelapa, kopi, pisang, manggis, durian, dan langsat. Nah, pada lahan tipe D ini tidak terpengaruh langsung oleh air pasang dan tanah relatif kering dan tinggi potensi asam sulfat jika dikeringkan. Cara budidaya pada lahan tipe D yaitu membuat saluran drainase atau parit untuk mengontrol air tanah. Pengapuran menggunakan dolomit untuk menetralkan asam dan menggunakan pupuk organik seperti kompos dan kotoran hewan. Lanjut ke lokasi berikutnya yaitu tipe luapan C. Nah, tipe C ini berlokasi di Golden River Camp dengan jarak 3 km dari titik awal yaitu Kalimas Hulu. Pada lahan tipe C ini hanya terluapi air pasang saat pasang besar saja dan ketinggian airnya 20 hingga 50 cm. Nah, di sini untuk budidayanya itu ada bambu. Nah, yang dibudidayakan di sini itu ada pinang. Dan di sini ada durian yang dibuat parit untuk mengelilingi durian tersebut. Nah, di sini juga dibudidayakan kacang panjang yang dibuat bedengan terlebih dahulu agar nantinya tidak terendami ketika banjir. Nah, telah kita lihat juga ada bedengan tersebut di sisi-sisinya dipenuhi oleh air. Nah, lanjut di sini ada pisang, kelapa, jeruk, dan di sini juga ada buncis. Nah, buncis ini sama seperti kacang tadi. Nah, cara budidaya di lahan tipe C ini yaitu dengan membuat saluran parit atau drainase dan penggunaan sistem tabat yaitu bendungan kecil untuk retensi air tawar. Di sini dilakukan bedengannya itu sekitar setengah meter agar tanaman buncisnya tidak terendami, dan di sini juga ada jeruk nipis yang ditanam di sela-sela buncisnya. Oke, kita lanjut lagi berjalan ke ujung. Nah, di sini kita dapat melihat ada tanaman cabai. Namun, di sini sepertinya tanaman cabai ini kurang bagus pertumbuhannya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kesuburan tanah dan kondisi yang tidak terawat di mana banyak terdapat gulma. Lanjut lagi, di sini ada tebu. Nah, tebunya baru selesai dipanen dan di sini produktivitas tebunya cukup tinggi. Lanjut ke tipe luapan B. Nah, ini ada di Gang Tani 4 Kalimas Hilir yang jaraknya 3,8 km dari Golden River. Nah, di sini vegetasi alaminya itu ada nipah, dan sekarang posisi saya dan kami sekelas ada di atas tanggul. Nah, kita bisa melihat banyak paku-pakuan juga, dan ini teman-teman sekelas saya. Serta ini tanggul yang digunakan untuk mengontrol air. Nah, di sini ditanam juga dan dibudidayakan juga kelapa dan pinang, serta ada daun ubi, ada bunga-bungaan juga. Nah, lanjut di sini ada cempedak yang dibudidayakan. Nah, pada bagian dalamnya ini banyak sekali dibudidayakan kelapa dan pinang. Nah, cara budidaya pada lahan ini yang tentunya itu membuat saluran atau parit dan pembuatan pintu air untuk mengatur volume air yang masuk dan keluar seperti yang ada di depan tadi.
Nah, yang terakhir itu tipe luapan A yang berada di muara di Dusun Betuturaya dengan jarak 4,9 km dari titik awal. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dibudidayakan kecipir. Dan kita lihat juga bahwa lahannya tergenangi terus-menerus, sehingga dibuat bedengan agar tanaman kecipir itu dapat dibudidayakan juga. Fungsi dari bedengan ini agar tanaman tidak terendami, serta tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, di sebelahnya juga kita dapat melihat bahwa ada banyak sekali tanaman cabai yang dibudidayakan. Nah, di sini ketinggian bedengan itu ada sekitar setengah meter. Nah, pada lahan tipe A ini sangat penting untuk pembuatan pintu air dan membuat saluran primer, sekunder, dan tersier untuk mengatur air. Nah, sistem tabat atau bendung untuk mempertahankan air tawar dan mengurangi air asin. Dan dapat dilakukan penggenangan atau pembilasan untuk mengurangi salinitas jika lahannya bergaram. Nah, kita lanjut di muara Kalimas. Nah, kita dapat melihat bahwa di sini terdapat vegetasi aslinya itu ada nipah dan tanaman yang hidup di rawa-rawa. Pada batasnya dapat kita lihat bahwa saat air meluap itu dapat naik hingga 1 meter. Nah, di sini kita dapat melihat muara dari Sungai Kalimas ini dan beberapa rumah warga juga. Nah, di sini buktinya bahwa saat pasang itu dapat naik 1 meter dan ada batasnya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.